Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Imam Masjid Darussalam Baitussalam dan para takmirnya. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa bi dzikrullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsi kana ka ajri hajjin wa umrata. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai munculnya matahari, munculnya isyraq, kemudian dilanjutkan sholat isyraq 2 rakaat, maka seperti mendapat pahalanya haji dan umroh tamatan dengan sempurna, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya wa ma fiha mal'unatun illal alimun wal muta'allimun. Kata Rasulullah, dunia dan isinya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilaknati kecuali ada istisna di sini, illal alimun, orang-orang yang alim, ya, yang mengajarkan ilmunya, wal muta'allimuna, dan orang-orang yang mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu Bapak Ibu? Hanya orang alim
yang mempelajarkan ilmunya dan orang yang belajar ilmu Allah. Karena Bapak Ibu, majelis taklim adalah tempat kita negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya nanti di padang mahsyar kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal ibadah kita salah, nggak ada yang benar, karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi orang yang membaca surah Al-Fatihahnya masih gelepotan, ya, makhrajnya tidak benar, tajwidnya tidak benar, apalagi memahami artinya. Dengan demikian, kalau kita masih berusaha mencari ilmu, apabila nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita bisa alasan, ya Allah, memang sholat hamba belum benar, memang ibadah hamba belum benar, karena hamba masih dalam tahap pencarian ilmu atau masih dalam tahap ibadah. Saksinya apa kalau kita masih mencari ilmu? Masjid yang kita dudukin ini nanti akan datang di padang mahsyar sebagai saksi bahwa meskipun ibadah kita salah, kita masih dalam rangka mencari ilmu. Insya Allah dimaafkan semua kesalahan kita dalam beribadah. Ya, makanya Bapak Ibu jangan malas-malas mencari ilmu, karena kata Rasulullah, majelis ilmu adalah robotan min riyadil jannah. Inilah taman-taman surga yang terindah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini akan ada dua sesi. Yang pertama yaitu dari sisi tasawuf, yang kedua kalau cukup waktu mungkin dari sisi fikih, ya, karena tasawuf sangat diperlukan dalam rangka menjaga hati kita dalam ibadah, ya, karena kata Rasulullah, yang namanya ikhlas itu orang ibadah tidak mengharap surga, orang ibadah tidak mengharap pahala, dan tidak mengharap dan tidak takut dengan neraka. Orang ibadah adalah pure, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah untuk disembah, dan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menuju kita ibadah yang ikhlas, kita harus mengenal diri kita terdahulu. Siapa sih diri kita, ya? Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita nggak mengenal diri kita, insya Allah ibadah kita tidak ada ikhlas-ikhlasnya. Kita mau sholat tahajud hanya semata-mata mengharap akan rizki kita lancar, ya. Kita mau sholat duha juga agar urusan kita lancar. Kita membaca Al-Waqiah mengharap agar semua urusan duniawi lancar. Padahal tidak begitu. Untuk kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita mengenal siapa diri kita, ada ayat Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar min salsalim min hama'im masnun. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Rabb
Tuhan kita berkata kepada malaikat, inni khaliqum bashar. Bahwasanya kata Allah, saya akan menciptakan manusia di bumi ini, ya. Di sini disebut bashar, nanti ada perbedaannya bashar itu manusia dengan malaikat dengan binatang. Diciptakan min solsolin min hama'im masnun, dari tanah liat. Bapak Ibu, kita ini diciptakan Allah dari tanah liat, min hama'im masnun, dari lumpur yang hitam, kemudian kita dibentuk seperti manusia. Ya, di sini nanti kita akan mengerti perbedaan antara manusia, malaikat, dan binatang. Kita ini dibuat dari tanah, semuanya unsur dari tanah, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dibuat dari tanah dan nanti akan dikembalikan ke tanah, dan suatu saat akan dikeluarkan dari tanah dalam hal yang sama di tempat yang berbeda. Dengan demikian, kita mengerti bahwa kita ini terbuat dari tanah. Tidak layak kalau kita itu sombong atau menyombongkan dirinya, atau menganggap dirinya paling pinter, atau menganggap dirinya paling benar dan paling hebat. Apapun Bapak Ibu di dunia ini, semuanya terdapat dari tanah. Ya, barang semewah apapun yang namanya intan berlian itu didapat dari tanah. Bapak Ibu punya rumah mewah itu juga didapat dari tanah. Semuanya unsur dari tanah dan suatu saat akan dikembalikan ke tanah, ya. Semahal apapun mobil kita, mungkin namanya bisa Ferrari, mungkin Fortuner, ya, itu semua materinya dari tanah semua. Dan enggak ada gunanya kita berbangga-bangga diri. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bisa seperti ini juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kehendak Allah kita tidak bisa apa-apa. Tapi untuk mencapai jadi manusia yang sempurna dalam ibadah, kita harus berusaha, jangan hanya mengandalkan takdir. Kalau kita pengen ibadahnya benar, kita harus belajar. Kadang-kadang ada orang minta doa, Pak, tolong doakan saya akan pergi haji dan umroh agar mabrur. Kalau orang yang mau pergi umroh, orang yang mau pergi haji, tidak manasik dulu, tidak belajar dulu, percuma didoakan biar hajinya itu mabrur. Karena orang itu tidak mau belajar. Sama dengan orang mengendarai mobil, Pak, saya mau pergi pakai mobil, tolong doakan biar selamat. Percuma didoakan selamat kalau dia tidak belajar bagaimana caranya nyetir yang benar, ya. Kita belajar dulu, baru minta doa agar kita selamat. Itu sayugianya. Jadi Bapak Ibu, manusia adalah unsur pertama dari nutfah. Nutfah itu adalah sebuah cairan yang sangat menjijikkan. Setelah nutfah baru menjadi alaqah. Alaqah itu adalah benih yang menempel di rahim seorang wanita. Lafaz alaqah dari bahasa artinya menggantung, menempel benih tersebut di dinding rahim seorang wanita. Dari mana benih tersebut ada? Dari saripati makanan yang Bapak Ibu konsumsi
Dan saripati itu didapat dari tanah, semua yang kita minum dari tanah, yang kita makan dari tanah, kemudian Allah tumbuhkan energi dalam tubuh kita, kemudian kita bisa bergaul dengan istri kita, muncullah apa yang namanya nutfah. Itulah asal usul kita, makanya kita jangan nyombong ya. Setelah menjadi alaqah, menjadi mudghah, sebuah darah yang sudah menggumpal, wan nafakhtu bihir ruh, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Itulah asal usul manusia, beda dengan malaikat ya. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya yang dibekali hanya dengan takwa. Sementara manusia di sisi lain dibekali nafsu sama Allah, di sisi lain juga dibekali takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat surat Asy-Syams yang tadi dibaca Pak Imam ya. Wan nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha ya. Allah menganugerahkan pada diri manusia sebuah nafsu ya yang disempurnakan oleh Allah, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengisi pada manusia tersebut fujuraha wa taqwaha. Ada sisi jeleknya, ada sisi kotornya di dalam tubuh manusia, dan ada sisi takwanya. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang ada manusia berbuat maksiat terus. Itu berarti yang mendominasi dirinya adalah fujuroha, rasa fujurnya ya, rasa jeleknya yang mendominasi ya. Dan ada watakwaha dan ada rasa takwanya ya. Qad aflaha man zakkaha, betul-betul beruntung orang yang bisa mensucikan nafsunya, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Apa itu nafsu? Keinginan ya. Wa khabba man dassaha, dan sangat rugi dan sangat payah orang yang mengotori nafsunya. Nafsu itu Bapak Ibu terlalu banyak keinginan. Ada sebuah makalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nafsu itu bisa membuat kita bahagia, juga bisa membuat kita sengsara ya. Tergantung kita cara mengendalikan nafsu tersebut. As-sa'adatu, kata di kitab Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu kulluha fi ayyam likar rajulu nafsuhu. Yang namanya bahagia adalah ya, seseorang yang pandai menguasai nafsunya. Karena manusia dibekali Allah rasa fujur, nafsu, dan rasa takwa ya. Dan orang yang susah, orang yang sangat celaka, wasaqatu fi antamlika nafsuhu. Orang yang susah adalah orang yang dikuasai nafsunya. Banyak orang yang susah di dunia ini ya, nafsunya bergejolak, gaji masih UMR ya, nafsunya berkeinginan punya mobil, akhirnya dipaksakan kredit mobil ya. Bagaimana kita nggak susah kalau gaji hanya UMR 4,5 juta,
kredit mobil. Di Batam ini rata-rata kredit mobil sebulannya mau 4 juta, 3 juta. Nah, kalau gaji cuma 4,5, mana buat beli beras, mana buat sekolah anaknya. Akhirnya hidupnya susah terus. Itu karena tidak bisa menguasai nafsunya. Kalau kita sadar gaji kita hanya UMR, bagi ibu-ibu, jangan menuntut kepada suami untuk membeli skincare. Karena harga skincare pasti di atas 500 dan itu habis sebelum 20 hari. Ya, kalau gaji 4 juta, macam mana nggak kena stroke bapaknya? Ya, gaji hanya pas-pasan, tuntutannya banyak. Itu karena tidak pandai mengendalikan nafsunya. Beda dengan binatang, Bapak Ibu. Kalau binatang hanya dibekali nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu-ibu jangan heran apabila ada binatang ternak lagi mau dipotong untuk kurban, di sampingnya ada Pak Imam, ada Pak Ustadz, dia melihat betinanya nyosor aja mau kawin. Itu karena binatang tidak dibekali takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menilai binatang, oh dasar binatang nggak tahu sopan santun, di depan masjid mau kawin, itu binatang. Kalau malaikat Bapak Ibu hanya sama Allah hanya dibekali oleh rasa takwa. Makanya tidak ada malaikat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat la ya'sunallaha ya wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan malaikat Israel datang saat ini sudah pas waktunya jatah saya habis di dunia. Tidak mungkin kata malaikat, nanti dululah karena Bapak Joko lagi ngisi ceramah. Jadi mungkin dipindahkan ke Pak Imam dulu, enggak begitu. Kalau sudah waktunya, walaupun lagi ngisi ceramah ya tetap dicabut oleh malaikat karena sudah ada SOP-nya ya. Itulah Bapak Ibu, manusia dibekali oleh nafsu dan takwa. Hendaknya kita sebagai manusia qad aflaha man zakkaha, kita harus membahagiakan diri kita agar kita bisa mensucikan nafsu kita. Jangan nafsunya yang digede-gedekan ya, ditahan, dikendalikan agar kita bahagia. Orang mau hidup senang itu gampang sebenarnya. Kalau kita lapar, makan pakai bakwan dengan sambal terasi sudah nikmat sekali. Coba Bapak Ibu pikirkan orang kaya mau makan enak, dia harus ke restoran besar, harus mengeluarkan duit jutaan rupiah. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin? Kaya dan miskin itu perbedaannya hanya pandangan manusia saja. Ya, hanya pandangan manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan, apakah yang orang kaya duitnya miliaran, makannya satu karung? Enggak mungkin. Satu piring saja sama dengan yang miskin, makan juga satu piring saja. Orang kaya punya mobil banyak, yang dipakai cuma satu. Yang lain paling diletakkan di garasi atau para supirnya yang menikmati. Hanya satu, sama dengan orang miskin. Jadi miskin dan kaya itu hanya pandangan mata manusia saja. Orang punya banyak rumah, yang ditempatin hanya satu kota itu saja. Enggak mungkin 1 jam ini di rumah sini, 1 jam lagi rumah sono, 1 jam lagi rumah Nagoya. Susah hidupnya. Ya, makanya hidup itu harus dinikmati. Ya, enggak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Memang kita ini diperlukan kaya, karena kalau tidak kaya enggak bisa pergi haji. Kalau kita enggak kaya, kita enggak bisa sedekah ke masjid, membantu pembangunan masjid. Ya, makanya boleh kita
menjadi orang kaya, tapi harus pada jalurnya, ya. Boleh kita kerja pagi, sore, siang, malam, agar tidak dilaknati Allah, hendaknya ikuti jalur-jalur yang penting. Kalau waktunya adzan, kita harus bergegas sholat ke masjid. Karena apapun yang kita harapkan di muka bumi ini, jawabannya hanya satu, masjid. Kalau kita di masjid, duduk, walaupun dengan niat yang tidak ikhlas, ya, memang ada ngaji nggak ikhlas, ada. Orang mungkin datang ke masjid, di rumah nggak ada lagi uang belanja. Takut ditagihnya, Pak, sebentar lagi jam 7, Pak, anak-anak kita harus sarapan. Sementara cabai habis, beras habis. Dia bingung, daripada ditagih istrinya ke masjid ajalah duduk. Walaupun niatnya aja cuman menghindar dari istri ke masjid, itu sudah ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita inginkan di saat di masjid, walaupun tidak diucapkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabahi, mungkin dalam waktu yang berbeda, ya. Kita ini mau senang, mau punya apapun tergantung Allah percaya enggak sama kita, ya. Kalau Allah percaya sama kita, insya Allah kita dianugerahi rumah mewah, mobil mewah, apapun bisa kita dapatkan. Karena kalau Allah tidak percaya, jangan-jangan orang model kayak gini nih, kalau saya kasih mobil, kerjaannya melalak terus, malam keluyuran ke Nagoya, pulang pagi, lupa sholat, lupa ibadah, lupa anak istri, bahkan mungkin di luar dia punya selingkuhan. Ya, hanya Allah yang tahu kebaikan untuk kita sendiri. Mungkin itu dari sisi tasawufnya, ya. Kita harus menjaga hati kita. Tidak perlu kita mangkrah-mangkrah mengejar apa yang bukan hak kita, apa yang belum kita menjadi milik kita, ya. Nikmati dulu apa yang ada, yang penting tetap senantiasa berusaha, ya, berdoa dan berusaha. Yang belum waktunya jadi milik kita, jangan dipaksakan. Kalau memang rumahnya baru tipe 36, ya nikmati saja. Jangan sok-sokan bangun rumah besar-besar biar dianggap mewah, tapi nanti hutang ke bank, tiap bulan setoran pusing, pening, ya, gara-gara pening jadi males ke masjid. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya adalah kajian dari sisi fikih, ya. Saya akan membahas masalah sifatus sholatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wasiat dari guru, kalau kita mengaji, ya, harus disisikan dari sisi tasawuf, harus juga disisikan dari sisi fikihnya. Karena tanpa tasawuf ibadah kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa fikih ibadah kita juga salah dalam melaksanakan ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kitab Bulughul Maram, ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kumpulan hadis-hadis sahih yang menerangkan masalah fikih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di sini ada bab sifatus sholat? Karena pada zaman Nabi dulu ada yang bernama anak muda Khalid bin Rafi' sholat di sebuah masjid, ya. Setelah Khalid bin Rafi' itu sholat di masjid, kemudian nemuin Nabi. Apa kata Rasulullah? Hai Khalid, ulangi sholatmu, karena sholatmu tidak benar dan kamu belum dianggap sholat. Kemudian Khalid bin Rafi' sholat lagi dan menghadap Nabi, dibilang lagi, ulang lagi sholatmu sampai 3 kali. Artinya
Sholat itu kalau mau benar harus ikuti prosedur undang-undang hadis fikih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza kumta ila sholati wasbi wudu'ahu tumastiqbalul kiblata." Ketika engkau berdiri hendak melaksanakan sholat, kata Rasulullah, fa asbigh wudu'ahu, maka sempurnakanlah lebih dahulu wudu kalian semua. Ya, yang telah kita ketahui di dalam wudu ada rukun dan ada sunnah. Ya, di sini kata Rasulullah, kalau kamu mau menjalankan sholat, laksanakan wudu dengan sempurna. Apa itu wudu dengan sempurna? Pertama adalah sunnah mencuci tangan, kemudian istingsak, menghirup air hidung, kemudian dibuang, kemudian berkumur-kumur. Itu adalah tahapan sunnah dalam berwudu. Baru kita melaksanakan rukun yang pertama yaitu niat ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, kemudian dengan diawali dengan membasuh muka. Itulah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan wudu terlebih dahulu ya. Kemudian setelah sempurna wudu, berdiri menghadap kiblat ya, fakabbaro tsumma aqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat-surat Al-Qur'an yang ringan di antara kamu sekalian. Kenapa harus surat-surat yang ringan? Bapak Ibu rahimakumullah, masyarakat kita di Batam ini banyak sekali kita ini yang pegawai-pegawai serabutan ya. Mungkin dia hanya kerja di Alfamaret atau di minimarket atau kerja sebagai gosen atau gojek. Kalau sang imam membaca suratnya panjang-panjang, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Sementara hanya sholat berjamaahlah yang menjamin sholat orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bisa kita baca Fatihah, mau benar mau salah, kalau kita jamaah di masjid pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana kita mau sholat Jumat kalau kita kerja hanya dikasih waktu oleh bosnya mungkin hanya 10 menit untuk sholat jamaah apabila sang imam membaca suratnya panjang-panjang. Jadi untuk memberi kesempatan semua dari elemen masyarakat ini agar bisa sholat jamaah, maka bacalah surat yang pendek-pendek saja. Karena di zaman Rasulullah ketika Mu'ad bin Jabal mengimami sholat dengan surat yang panjang, ada salah satu jamaah yang mufarroqoh memisahkan diri. Kenapa? Karena dia keburu mau kerja. Ketika ada jamaah yang mufarroqoh, itu dibilang sama Mu'ad bin Jabal, kamu seorang munafik. Kemudian dilaporkan Rasulullah dan Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah, apakah engkau akan membuat fitnah ya Mu'ad? Agar semua pekerja ini bisa sholat jamaah, hendaknya baca surat yang ringan-ringan saja ya. Itu adalah peraturan untuk memberi kesempatan biar semua orang yang bekerja di daerah kita ini bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah ya. Mungkin
tidak banyak orang yang tahu bagaimana besarnya sholat jamaah. Makanya saya tengok di sini hanya 2 baris saja jamaahnya. Mungkin kalau di sensus di perumahan Airani mungkin berapa ratus kakak yang muslim. Tapi kenapa kok hanya 2 baris saja jamaahnya? Dia tidak ngerti ya. Kalau sholat sendiri di rumah dan Fatihahnya salah, insya Allah tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sholat menggugurkan kewajiban saja, ya. Karena ada hadis mantaroka sholatan, ya, muta'amidan faka'annahu, ya, kataba ismahu fi babi jahannam. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, maka dia sebenarnya telah mendaftarkan namanya di pintu neraka. Jadi karena takut namanya terdaftar di pintu neraka, dia sholat hanya menggugurkan waktu. Dan itu tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, bagi yang kita merasa Fatihahnya belum benar, makhrajnya belum benar, tajwidnya enggak benar, sholatlah dengan berjamaah di masjid. Ada jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilanjutkan oleh kajian-kajian. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan meneruskan masalah sifatus sholatin Nabi, masalah sujud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kata Rasulullah, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud memakai 7 anggota badan, ya. Yang pertama adalah ala jabhatin, pertama memakai jidat atau kening, ya. Wa asyara biyadihi ila angfihi, Rasulullah berisyarah ketika kita sujud diikutkan kening dengan hidungnya. Selanjutnya wal yadaini wa rukbataini ya wa atrafil qadamaini. Anggota badan kita yang harus sujud kepada Allah pertama adalah kening dan hidung, kemudian 2 telapak tangan sudah 3, kemudian pakai lutut sudah 5, tambah 2 lagi atrofil qadamaini, ya, telapak jari kaki. Artinya kalau kata Rasulullah kita bersujud suruh memakai telapak jari kaki, tidak boleh sujud kita asal-asalan. Makanya Khalid bin Rafi sholat di Masjid Nabawi disuruh mengulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sujudnya tidak tepat. Begini saya contohkan sholatnya Khalid bin Rafi yang disuruh mengulang oleh Rasulullah 3 kali, sujud dia atrofil asobinya tidak seperti ini Bapak Ibu. Ada orang yang sujud hanya begini, ya. Hendaknya kita sujud yang dikehendaki Rasulullah adalah telapak jari kaki kita harus napak ke bumi dan menghadap ke kiblat. Itu aturannya. Makanya Khalid bin Rafi ketika sholat disuruh mengulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi yang tidak punya asam urat, bagi yang kakinya masih lentur, kalau yang punya asam urat itu ada rukhsah, mungkin diperbolehkan hanya gini saja atau begini boleh, ya. Ini hadis ini bagi orang yang masih normal, hendaknya telapak jari kaki harus betul-betul napak di bumi menghadap ke kiblat. Itu kenapa Khalid bin Rafi
disuruh mengulangi sholatnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Kemudian ya, wa ayas juda sab'ata a'dha'in wa ang takuna jabhatuhu maksyufatan. Ini sering saya lihat orang sujud belum seperti sujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ringan sekali. Di sini kata Rasulullah, ketika kita sujud, wa ang takuna jabhatuhu maksyufatan, hendaknya jidat ini dibuka. Begini Bapak Ibu, jangan kita sholat seperti ini, bagus ya, karena tidak boleh ada sehelai pun rambut yang menghalangi jidat di saat kita sujud ke bumi. Ini betul-betul harus diperhatikan. Memang orang sujud yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Tidak ada di bab batalnya sholat orang sujud rambutnya mengelembreh ke depan atau pecinya seperti enggak ada. Tapi kata Rasulullah harus disempurnakan itu, makanya Khalid bin Rafi disuruh mengulang 3 kali sholatnya karena cara sholatnya tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ini enggak ada sanggahan, kita enggak boleh ngeyel karena walaupun orang asam urat ini enggak pengaruh. Kalau tadi mungkin menghadapkan jari kaki ke kiblat itu bagi orang yang sehat, bagi yang sudah tua-tua mungkin susah. Tapi kalau kening kita untuk menempel ke bumi itu sebuah keharusan karena sangat ringan sekali ya. Selanjutnya adalah wa tahammala bi ra'sihi, hendaknya saat kita sujud kening kita ditekan ya. Bagaimana caranya kening biar tertekan ke bumi? Kaki kita disempurnakan madalnya betul-betul menghadap kiblat, insya Allah jidat pasti nempel menekan ke bumi. Kira-kira berat tempelannya, seandainya ada kerupuk di jidat untuk sujud dia bunyi krek ya. Jadi artinya sujud yang ngambang-ngambang itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekali lagi ini tidak membatalkan sholat. Jam berapa Isra? Masih ada waktu? Soalnya agak panjang nih babnya. Masih ada waktu. Selanjutnya adalah wa adamul huwi li ghairihi. Tidak ada satupun yang turun ketika sujud kecuali yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, saya contohkan, ada orang yang sujud tangannya begini Bapak Ibu, ya, ini tidak boleh. Saat kita sujud, pastikan hanya telapak tangan yang menempel ke bumi. Jangan sampai siku kita ikut nempel ke bumi, ya. Yang diperintah Rasulullah untuk bersujud kening kita, telapak tangan kita, lutut kita, kemudian telapak jari kaki, ya. Ini ilmu Bapak Ibu untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Nanti di padang mahsyar kita ini akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, simahum ya fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti ketika kita di padang mahsyar, orang sangat banyak sekali, mungkin ribuan juta dari zaman Adam sampai kiamat nanti. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengenali umat-umatnya? Yaitu pakai cara ada nur simah di keningnya, ya. Sehingga kalau dilihat dari kejauhan ada nur
di keningnya, di mukanya dari athar bekas sujud saat di dunia, maka Rasulullah dengan mudah mengambil ini adalah umatku. Buktinya ada simah, ada nur di keningnya. Walaupun kita teriak-teriak, ya Rasulullah, aku ini umatmu, dulu sering baca sholawat, tapi dari kejauhan ditengok gelap, hitam, gak ada nurnya, insya Allah nggak diambil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dunia ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena bagaimana kehidupan di akhirat nanti jawabannya adalah dunia ini. Makanya mumpung masih ada kesempatan menambah kebaikan, ngajilah agar ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika Rasulullah mencari di mana umatku semua yang dulu ibadah dunia gelap, tidak nampak. Ya, karena saking banyaknya manusia. Karena apa? Sujudnya enggak benar. Karena sujud inilah yang nanti akan menjadi kenang-kenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah wa alla yasjuda ala sayin yataharraku biharokatihi. Tidak boleh ketika kita sujud ada sehelai kain pun yang kita pakai menghalangi tempat sujud kita. Contoh, misalkan orang sujud yang orang-orang sudah mulai soalim, dia pakai surban panjang-panjang ya, sehingga ngelembreh. Di saat kita sujud, dia terhelai ke depan sehingga menghalangi tempat sujud, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mungkin lantainya agak kotor, surbannya kita buat untuk alas sujud, sekalian buat sajadah. Jangan kita taruh di kepala, tapi akan menghalangi, akan mengganggu sujud kita ke bumi, sehingga jidat kita tidak sampai ke bumi. Tadi sudah saya ceritakan, semua kita ini datang dari bumi dan akan kembali ke bumi. Makanya saat sujud benar-benarlah tapakkan semua anggota sujud kita ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sempurna dalam nanti kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Yang terakhir, saat kita sujud dinaikkan senaik-naik mungkin barang terhina kita, yaitu pantat kita. Ya, dinaikkan betul-betul. Ini kita menyujudkan kening kita, kita mengangkat bokong kita dan perut kita ke atas, itu ada filsafatnya, itu ada artinya. Artinya apa? Di saat kita sujud, jangan hanya jasad kita yang sujud, otak kita juga disujudkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa sih otak yang sujud? Kalau dengar adzan langsung ke masjid. Jangan narik dulu walaupun lagi kerja. Ya, kalau memang yang kerjanya Gojek, ada aplikasi bunyi, batalkan saja. Sujud lebih penting daripada uang 50.000 yang kita dapatkan. Sehingga kalau otak kita sudah disujudkan ke bumi, insya Allah perut dan bawahnya ini akan merdeka, karena dia akan mendapatkan asupan yang benar-benar halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau otak kita nggak disujudkan, ya kadang-kadang yang kita kerjaannya jual beli sebagai maklar, mungkin mobil yang ada cacatnya tidak kita sebutkan kepada sang pembeli, karena di dalam ilmu jual beli, fikih jual beli, apapun cacatnya, apa yang mau kita jual itu harus dinampakkan, ya, karena kalau tidak dinampakkan maka
hasil penghasilan kita haram. Itu artinya apa? Otak kita ini masih bermain. Belum sami'na wa ata'na atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya perut ini juga tidak merdeka. Perut ini tidak naik. Kalau yang kita makan selalu barang haram, insya Allah yang diinginkan perut dan bawahnya juga barang haram. Makanya jangan salah, kalau ada bapak-bapak nengok istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri. Itu karena apa? Karena otaknya tidak ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dimakan selalu barang yang haram. Selalu barang haram akan menimbulkan pikiran-pikiran haram, pikiran-pikiran mesum, otak-otak yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tunduk, patuh, kita mau khusyuk sholatnya, hendaknya kita jaga apa yang kita makan, kita sortir benar dalam kita mencari nafkah. Betulkah ini sudah halal, agar otak kita tidak senantiasa berpikir yang haram-haram ya. Kalau otak kita enggak sujud, hanya jasadnya saja yang sujud, insya Allah otak kita akan selalu berpikir yang haram-haram. Susah taufik Allah ini masuk ke hati kita ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa duduk di masjid menghadiri majelis taklim itu bukan kehendak kita. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, sehingga Allah menurunkan taufiknya, pertolongannya dalam hati kita, sehingga hati kita mudah untuk melaksanakan semua kebaikan ya. Dan ini harus kita jaga. Mudah-mudahan senantiasa taufik itu selalu menyertai kita. Bapak Ibu tahu apa itu taufik? Ada orang bilang taufik hidayah ya. Taufik itu adalah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu terbimbing oleh masalah-masalah agama, itulah taufik. Kalau kita tidak dapat taufik, sehebat apapun dia mungkin hafal hadis, mungkin dia hafal Al-Quran, kalau taufik tidak nyampe ke hatinya, insya Allah dia akan sombong. Dia pikir hafal Al-Quran karena dia kecerdasan dia. Dia pikir hafal hadis karena kecerdasan dia. Dia pikir dia kaya, punya uang banyak karena kerja dia. Bukan gitu, Bapak. Semuanya apa yang kita miliki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Allah mengirimkan taufik ke hati kita, lalu kita mau belajar, lalu kita bisa menjadi ustadz ya. Allah mengirimkan taufik ke hati kita sehingga kita bisa kerja, dan kerja kita halal, yang kita makan halal, sehingga anak istri kita makan dari rezeki yang halal, sehingga mudah dia diberi ilmu-ilmu agama ya. Kalau orang rezekinya tidak halal, insya Allah susah anaknya suruh ngaji ya. Suruh ngaji main degil yang enggak keluar. Bahkan orang lagi sholat dia lari-lari saja di depan orang lagi berjamaah. Tapi itu jangan dilarang, karena ya 20 tahun ke depan yang akan meramaikan masjid ini adalah anak-anak kita yang saat ini berlari-larian di masjid. Walaupun ada anak bandel di masjid, jangan dimarahin. Karena sekali anak itu dimarahi, akan tersimpan di memori dia, masjid adalah tempat orang galak-galak, sehingga dia sampai gede males dia ke masjid. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sudah isyraq ya. Hanya ini saja kajian, mudah-mudahan di lain waktu kita akan ngaji fikih kalau ada waktu lebih lanjut lagi. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mari ramaikan masjid kita ini. Dalam rangka berdakwah Bapak Ibu, itu bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai. Perintah dakwah di Al-Quran tidak ada satupun yang dakwah itu tugas kiai dan ustadz.
Semua kita mendapatkan perintah kewajiban untuk berdakwah. Coleklah tetangga kiri kanan kita, ajak ke masjid biar dia selamat di akhirat nanti. Ya, saya tengok Arira ini rumahnya besar, banyak ya. Tapi masjidnya hanya segini saja. Setiap kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang ke masjid. Jangan sampai ke masjid menunggu mati dulu. Sudah mati digotong ke masjid paling depan ya. Ke masjidlah dulu sebelum kita diantar orang-orang ke masjid. Maunya kalau kita ingat sahabat Abu Bakar ya, orang yang enggak ke masjid akan dibakar rumahnya. Sahabat Abu Bakar itu seumur hidupnya hanya sekali ketinggalan sholat jamaah. Karena apa? Dia sibuk ngurusin kebun kurmanya di kebun kurma sehingga dia ketinggalan jamaah. Gara-gara itu Bapak Ibu, kebun kurmanya diinfakkan ke kaum duafa karena kebun kurma itu sanggup melalaikan dia sekali tidak jamaah ke masjid. Kita ini berapa kali tidak sholat ke jamaah ke masjid ya Bapak Ibu ya. Ini tugas kita semua, colek kiri kanan kita agar mau datang ke masjid ya. Yang penting masjid kita rame karena sebuah kaum mau makmur atau tidak tergantung sholat jamaahnya di masjid. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah kaumnya akan makmur. Ya, itu saja mungkin. Sekali lagi, tugas dakwah mengajak orang bukan hanya tugas ustadz. Tugas setiap kita berkewajiban untuk mengajak orang ke masjid. Nanti kalau kita dihisab di padang mahsyar, ya ada orang dihisab karena tidak punya kebaikan sama sekali. Ya, terus dia ditanya, tetanggamu siapa namanya? Si A, si B. Kenapa si A, si B tetangganya tidak mengajak tetangganya untuk datang ke masjid? Masalah dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita melaksanakan perintah Allah untuk mengajak orang ke masjid. Hanya itu. Urusan kita mengajak orang ke masjid karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar masjid kita itu ramai. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.